Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di UEA Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang mungkin ini jadi masalah dari tahun ke tahun ya. Ini saya punya data statistik di tahun 2023 ada sekitar 643 ribuan pasangan yang bercerai di Indonesia, dan itu yang terdata, belum lagi yang tidak terdata. Nah, fenomena ini dari tahun ke tahun data statistiknya itu meningkat. Jadi jumlah kasus perceraian itu bertambah. Oke teman-teman, daripada pusing panjang lebar, kita ngobrol dengan Ustadz Eri ya. Oke. Nah, Ustadz, gini, gimana Kang? saya beberapa hari ini ngamatin sosmed, nih masih di kalangan temen sih. Iya. Banyak banget nih yang kawin cerai. Kenapa sih orang nggak puas apa dengan pasangannya yang udah ada gitu? Iya, itu di data KUA itu setiap hari ada ribuan pasangan tuh yang bercerai. Gitu. Dan fenomena itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia, tapi karena saya kan sering ke Malaysia, Singapura, Brunei, itu perceraian itu kayaknya ya hampir tiap hari terjadi, Kang. Dan dari zaman ke zaman juga. Dan dari zaman ke zaman, makanya kita perlu mengedukasi masyarakat, khususnya pasangan-pasangan muda, Betul. tentang adanya tipu daya syaitan yang memang tujuannya mencerai-beraikan suami istri sehingga kemudian terjadi perceraian, Kang. Penting nih, Ustaz. Penting sangat penting. Dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, di situ ada bab khusus loh tentang sihir perceraian. Jadi sihir perceraian ini memang ada. Jadi ada orang yang datang ke dukun dan kemudian meminta dukun itu menyihir pasangan suami istri sehingga kemudian berujung pada perceraian. Ya, sebelum perceraian tentu ada sebab akibat kan. Ada. Selalu cekcok, berantem, masalah kecil jadi besar, sulit untuk berkasih sayang, kalau jauh rasa rindu, tapi kalau dekat pengennya berantem. Betul. Ada aja masalahnya. Sehingga kemudian masalah ini kalau dibawa ke orang ketiga pun cari jalan pertengahan, dia nggak akan dapat. Kenapa? Karena sebetulnya mereka saling mencintai dari lubuk hati paling dalam. Tapi yang jadi masalah kalau jumpa itu emosi itu nggak terkendali. Makanya kadang-kadang ucapan jadi caci maki, emosi tidak terkendali, gampang marah, sehingga kemudian suami pun akhirnya emosinya nggak terkendali dan akhirnya terjadi perceraian. Makanya Kang, kita harus tahu ciri dan indikasi awal seseorang terkena sihir perceraian. Ini yang paling penting. Iya. Itu apa? Nah, ciri-cirinya dan indikasinya itu seperti apa, Ustaz? Nah, itu yang mau kita bahas nih. Oke. Ya, kita akan bahas ciri orang terkena gangguan sihir, bagaimana mencegahnya supaya tidak terkena sihir, dan kalau sudah terkena sihir, bagaimana pengobatannya. Nah, seperti itu. Cuman kita akan lanjut kalau teman-teman sudah subscribe ini, Kang. Oh, mesti ya. Mesti subscribe. Nah, subscribe dulu. Oke. Kita anggap aja mereka sudah subscribe ya. Iya. Oke. Pertama, orang terkena sihir itu, Kang, cirinya ada dua. Apa, Ustaz? Dari mimpi, dari ciri-ciri sakit fisik. Nah, orang yang terkena gangguan sihir dia akan selalu mimpi dikejar ular. Jadi kalau sering mimpi dikejar ular setiap hari, bisa dibelit, bisa digigit, bisa dikejar-kejar saja, tapi hubungannya dengan ular, maka menunjukkan dia terkena sihir. Kemudian mimpinya selalu dikejar-kejar binatang buas, harimau, anjing hitam, serigala, beruang, dan lain sebagainya. Kemudian dia selalu mimpi tersesat di kuburan. Nah, tersesat di kuburan, tersesat di rumah tua, tersesat di hutan, tersesat di pulau. Pokoknya semuanya hubungannya tersesat lah. Maka dia ciri terkena gangguan sihir. Kemudian orang yang terkena gangguan sihir itu biasanya selalu mimpi jatuh dari ketinggian. Nah, kalau jatuh dari ketinggian, ini menunjukkan bahwa sihirnya itu diletak di atas atap, Kang. Jadi kan dilemparkan sama dukun di atas atap, sehingga kemudian dia kalau mimpi itu selalu mimpi jatuh. Nah, gitu. Maka perlu diwaspadai mimpi buruk yang terjadi berulang-ulang. Kemudian yang kedua, ciri fisik, Kang. Orang yang terkena gangguan sihir. Jadi pasangan suami istri ini kalau dia terkena gangguan sihir, maka biasanya dia akan
selalu merasakan sakit di kepala, 7 keliling, yang kalau diminumkan obat nggak hilang-hilang. Selalu merasa sesak di dada, tapi datangnya kadang-kadang hanya saat menjelang malam saja kan. Itu kayak gangguan medis juga ya sebenarnya? Iya, mirip dengan gangguan medis, tapi masalahnya ketika dibawa ke dokter, kata dokter sakitnya nggak ada. Dibawa ke rumah sakit tidak akan terdeteksi secara medis. Kemudian selalu mengalami sakit di perut, mirip sekali dengan asam lambung, mirip dengan mah kronis, tapi kalau diminumkan obat nggak hilang-hilang. Kemudian selalu merasa berat di pundak belakang, seperti menggendong sesuatu, seperti dia bawa tas ransel yang besar. Kemudian wajahnya Kang, wajahnya ini dia terlihat tua, padahal masih muda. Tiba-tiba banyak jerawat, ada plek hitam, tapi ikhtiar nggak hilang-hilang. Nah ini indikasi kalau dia terkena sihir. Makanya kalau ada rumah tangga yang selalu cekcok, selalu berantem, susah untuk berkasih sayang, dan kemudian dari ciri-ciri mimpi ada, dari ciri-ciri fisik ada, maka dia terdiagnosa terkena gangguan sihir perceraian. Nah maka kalau sudah terjadi bagaimana? Maka dia sebelum terjadi harusnya dia senantiasa melakukan amalan untuk pembentengan pada rumah tangganya agar tidak terkena sihir Kang. Apa tuh amalannya? Nah ini yang harus diamalkan sama semua pasangan rumah tangga, khususnya yang masih muda-muda. Jadi nikah itu bukan hanya mau untuk senang-senang aja, tapi nikah itu niatnya untuk ibadah. Makanya ibadahnya harus dikuatkan. Apa saja amalan-amalan yang membentengi diri kita dari pengaruh sihir? Pertama Kang, rumah tangga itu harus menjalankan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan benteng terkokoh dari pengaruh gangguan jin dan sihir. Yang kedua Kang, suami istri harus rutin mengamalkan zikir pagi dan petang. Makanya saya bilang nikah itu bukan untuk senang-senang aja, tapi nikah untuk ibadah. Supaya apa? Supaya sama-sama sesurga, sama-sama di surga dan sama-sama masuk ke dalam sama-sama di dunia dan sama-sama masuk ke dalam surga. Seperti itu. Nah, zikir pagi dan petang. Kemudian berikutnya, suami istri harus ada waktu khusus sama-sama baca Al-Quran. Karena Al-Quran kalau dibacakan, setan takut, mereka pergi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, yaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Ini sebetulnya kan ayat khususnya surah Al-Baqarah. Nah ini sebetulnya adalah isyarat rumah yang seperti kuburan, gitu ya. Nah, di mana setan bertempat tinggal kan di kuburan. Jadi kalau rumah kita seperti kuburan ya isinya setan kan gitu. Kemudian berikutnya yang keempat menjauhi kemaksiatan dan dosa dalam rumah tangga. Jadi jangan ada alat musik di rumah, jangan suka dengarkan musik, ya, karena itu semuanya akan mendatangkan setan. Jadi pintu masuk setan, ya, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam tubuh kita, itu paling utama adalah kemaksiatan. Anda bisa bayangkan ada seorang hafizah dulu saya ruqyah, dia kerasukan jin. Ternyata masuknya dari mana? Dari pintu ketika dia meminum pakai tangan kiri, lupa dia. Dia lupa minum pakai tangan kiri. Padahal seorang hafizah. Mungkin dia sedang makan gitu ya. Karena kalau dia megang gelas kan kotor. Mungkin dia ambil pakai tangan kiri. Lupa dia. Nah, terminum. Setan tuh cerdik juga ya, Iya. ngamatin Dia mengintai orang gitu. Nah, jadi iblis itu mengirimkan bala tentaranya untuk mengintai seluruh kaum muslimin, termasuk saya, termasuk antum, itu diintai. Nah, kapan lengah dia masuk. Dan kemaksiatan adalah jalur paling singkat untuk mereka bisa masuk dalam tubuh kita. Maka inilah amalan-amalan pembentengan supaya kita terjauh dari pengaruh gangguan jin atau sihir. Nah, bagaimana kalau misalkan rumah tangga tadi sudah terkena gangguan sihir? Ini juga penting, supaya teman-teman di rumah bisa melakukan tindakan yang harus dilakukan. Ya. Kalau misalkan dekat dari Bandung kan tinggal datang ke pusat pengobatan ruqyah syariah kita. Di sini bisa kita tanganin sama ahli-ahli kita, bisa didampingin. Tapi kan yang jadi masalah kalau mereka jauh. Dari luar negeri misalkan, dari Malaysia, Singapura, Brunei, kan nggak mungkin datang ke sini. Kalau datang ke sini juga
biayanya besar kan. Maka bisa dilakukan di rumahnya saja, Kang. Oke, Apa mandiri. yang mandiri, bisa mandiri. Apa yang harus dia lakukan? 3 aja. Kalau 3 ini mereka lakukan, maka sihir yang menimpa rumah tangganya itu akan hilang dengan izin Allah. Oke. Nah, pertama adalah rutin mendengar ayat ruqyah, Kang. Oke. Makanya di Mendengar YouTube kita, saja ya? iya, di channel YouTube kita kan selalu hampir setiap hari saya upload ayat-ayat ruqyah pemusnah sihir. Tujuannya apa? Supaya orang rutin mendengarkan ayat-ayat ruqyah Ya. khusus yang memang diniatkan untuk meruqyah. Oke. Kalau dia rutin mendengarkan setiap hari 1 kali selama 2 bulan, sihir akan terbatal, Kang. 2 bulan ya. 2 bulan itu 60 hari. Sebagaimana Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, bahwa sihir itu akan terbatal selama 2 bulan ketika melakukan terapi ruqyah. Yang kedua, Kang. Yang kedua ini adalah minum air yang sudah dibacakan ayat ruqyah. Makanya